sidang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Hari ini kita melakukan press conference dengan Paguyuban Pengusaha Kimah Makassar. Ini dalam rangka memberi kepastian hukum sebenarnya, karena kita ingin apalagi semangat pemerintahan sekarang ini menjaga betul yang namanya iklim investasi. Jadi posisi antara pengusaha dengan penyelenggara pemerintah itu posisinya setara. Nah, kita tidak ingin, tapi faktanya kemudian ini berkaitan langsung dengan pemerintah Kota Makassar. Selain mereka adalah warga Kota Makassar, kalau industri-industri besar semua gudang-gudang itu harus realokasi. Nah, persoalannya kemudian kalau PT Kimah memposisikan para mitranya yang sudah sekian tahun bekerja sama itu kemudian tidak nyaman dan mereka berontak, itu berpengaruh terhadap kepentingan pemerintah Kota Makassar untuk melakukan realokasi. Orang kemudian tidak mau pindah ke Kimah. Nah, dalam rangka itulah sehingga kita berharap melalui teman-teman media bisa memberi pencerahan. Nah, hari ini akan dimulai dengan Pak Tahir. Pak Tahir ini selain adalah pengacara paguyuban pengusaha Kimah ini, beliau adalah mantan direksi pemasaran, Pak ya. Mantan direksi pemasaran PT Kimah. Jadi bisa dijelaskan secara komprehensif kepada teman-teman. Habis Bapak nanti akan dari pihak pengusaha yang merasa dirugikan. Beliau ini 300 karyawan, dulu waktu tsunami dia bisa bertahan, tsunami Covid. Tapi setelah ada setelah PT Kimah memperlakukan dia dengan cara yang tidak manusiawi, dari 300 itu menjadi 100. Malah katanya ada sekarang perusahaan asing itu mau angkat kaki. Sudah angkat kaki. Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukum. PT Kimah selalu berubah-berubah peraturannya. Nah, ini barangkali penting untuk disampaikan agar sampai kepada pengambil-pengambil kebijakan di Jakarta untuk segera melakukan evaluasi atau memanggil dua belah pihak. Kami persilakan Pak Tahir. Terima kasih atas kesempatan ini yang kami hormati Bapak investor yang mewakili ibu dan ini anggota paguyuban perusahaan Kimah atau yang disingkat dengan TKM. Rekan-rekan insan pers yang saya hormati, saya hormatkan, apa yang disampaikan oleh pengantar kata dari moderator tadi dapat kami tambahkan bahwa inti dari persoalan apa yang diperlukan oleh investor Kimah yang tergabung dalam paguyuban ini adalah bagaimana pelayanan yang harus didapatkan oleh mereka ini itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi harapan dari investor kita. Padahal kita tahu bahwa berbicara masalah investor atau pengusaha ini, negara butuh investor, Indonesia butuh investor, apatah lagi Makassar butuh investor. Dan hal ini juga kita tidak bisa berpaling dari sejarah. Salah satu tujuan daripada PT Kimah dibangun oleh pemerintah itu, karena ini kawasan industri yang tahun 80 itu ada 5 percontohan kawasan industri yang ada di Indonesia, ya, mulai dari Makassar, Surabaya, Medan, ya, Jakarta, dan Semarang. Itu sistem pengelolaannya hampir sama semua, sehingga standar untuk memperlakukan pelayanan terhadap investor itu termasuk apa yang diperlukan sekarang ini investor yang bergabung dalam paguyuban ini adalah terkait masalah PPDI. PPDI itu artinya perjanjian penggunaan tanah industri. Ya, penggunaan tanah industri. Kalau kita melihat sedikit flashback ke belakang sedikit,
bagaimana susahnya PT Kima waktu itu menggiring bapak-bapak ini masuk di kawasan industri agar bisa merelokasi industrinya, pabriknya yang ada di Kota Makassar ini masuk di kawasan industri. Satu hambatan salah satunya dulu itu adalah mereka berpikir bahwa Pak Kima itu harga tanah jauh lebih mahal dibanding tanah di luar. Kemudian status haknya tanah di Kima itu adalah HGB, di luar kita bisa peroleh hak milik. Tapi dengan cara bagaimana informasi yang kita berikan bahwa masuk di Kima itu kita akan berikan pelayanan, Bapak tinggal masuk berproduksi, sudah disiapkan fasilitas perintisan alat termasuk fasilitas lingkungan hidup. Akhirnya bapak-bapak ini masuk di PT Kima membangun ya yang kalau dihitung itu sudah 30 tahun yang lalu itu. Nah, setelah 20 tahun lebih saat ini, apa yang tidak disangka mereka itu bahwa adanya perpanjangan perjanjian penggunaan tanah industri. Ya, memang disepakati situ bahwa usianya 30 tahun dan bisa diperpanjang, tapi kita tidak boleh melihat secara kacamata sebelah bahwa PPTI itu dari awal memang sudah dijamin kepada investor ini adanya satu perpanjangan, karena di pasal salah satu klausulnya dalam itu pasal 4 kalau tidak salah itu dikatakan di situ bahwa setelah 30 tahun investor diberikan kesempatan untuk memperpanjang 20 tahun. Perpanjangan 20 tahun setelah 20 tahun itu dapat diperbaharui lagi selama 30 tahun. Jadi ini sudah diatur dalam PPTI hak investor untuk bisa melakukan perpanjangan. Dan inilah yang menjadi kisru selama ini, karena dalam perjanjian itu memang tidak dicantumkan di dalam di situ adanya biaya yang telah ditetapkan, yang tanda kutip bahwa PT Kima secara sepihak biaya yang ditetapkan sekarang ini untuk perpanjangan PPTI yang sudah mencapai 30 tahun itu 30% dengan mengacu kepada nilai NJOP. Saya tidak merasakan sekarang ini ya dengan kondisi perusahaan dalam masa pandemi dan yang lain-lain itu, sehingga yang tentu saja bapak-bapak yang hadir sekarang ini mewakili sebagai anggota paguyuban ini ya hampir tidak semua mem-PHK karyawannya dalam menghadapi situasi pandemi selama ini dan tetap eksis. Tapi ada satu hal yang jadi persoalan sekarang ini adalah dikalikannya para anggota paguyuban perusahaan Kima ini tarif yang dihitung secara sepihak dan dianggap tarif 30% mengacu Jokowi itu tarif tidak wajar. Apatah lagi memang mengacu kepada NJOP yang sudah sangat tinggi, ya boleh dikata kalau dari sisi ekonominya ini ya sama saja, bukan perpanjangan tapi ini membeli kembali lahannya ini dengan nilai 30% itu. Dan jadi pertanyaan di sini ketika kita memasuki media bahwa ketidakwajaran perhitungan 30% ini itu dilakukan dengan variabel apa? Karena kalau kita mau adil, seharusnya kan itu dikaji oleh pihak independen. Ada satu lembaga pengkaji untuk menentukan dengan beberapa variabel-variabel yang dimasukkan di dalam itu, sehingga didapatlah harga yang wajar. 30% sangat memberatkan. Karena apalagi beliau-beliau yang ada di sini ini tidak ada lahannya di bawah 1 hektar, semua 1 hektarnya atas sampai 5 hektar. Jadi kalau itu mau dipakai 30% itu sama saja kita membunuh pengusaha yang ada di dalam kondisi yang dialami sekarang ini, masa pandemik dan lain sebagainya, yang tidak bisa berdaya lagi dengan cara begitu. Nah, kedua, ini persoalan pelayanan. Seharusnya kan ini dikedepankan itu adalah pelayanan. Karena kita butuh investor. Kemana investor itu mau berlindung kalau bukan kepada pihak PT Kima sebagai ketua RT di dalam, toh? RT. Oleh sebab itu, karena merasa selama ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka disitulah salah satu latar belakang dibentuknya paguyuban ini, ya, sebagai komunitas yang non formal
untuk membangun komunikasi di antara pengusaha-pengusaha ini. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau dari segi jumlah yang masuk di paguyuban ini itu sudah 100-an, tapi saya dulu yang resmi sudah menyatakan pernyataan tertulis masuk di paguyuban sudah 30 perusahaan yang menyatakan. Pak Tahir, apa betul Siap. bahwa ada intimidasi? Saya kira itu Atau kita pindahkan ke enggak begini, itu informasi yang sudah berada di FPD dan Republik selama ini, tentu ini belum menyangkut masalah perasaan. Dan alhamdulillah kebetulan Pak Adna yang ada merasakan hal itu, ada intimidasi, saya kira boleh kita. Oke, kalau begitu selanjutnya ke Pak Adnan Wijaya. Ini PT Piramid. Piramid ini yang biskuit Pak ya? Iya. Jadi kalau yang dulu yang kita makan saat ini kebanggaan kita. Kalau kita makan biskuit Piramid itu belialah ini. 40 tahun. Sudah 80 tahun ya? Ya, sudah 40 tahun. Nah, bisa dibayangkan perusahaan besar seperti Piramid merasa terancam eksistensinya hanya karena persoalan kebijakan dengan PT Kima. Ini 40 tahun dan barusan di periode ini ada persoalan seperti ini. Malah beliau inilah yang diintimidasi secara langsung. Silakan Pak Adnan Wijaya, PT Ya. Piramid Mega Sakti. Ini biskuit yang selama ini kita makan kalau buka puasa biasanya. Silakan Pak Adnan. Terima kasih. Lebaran itu. Lebaran ya. Begini Pak, perusahaan kita sebenarnya punya pabrik di Kota Makassar, di Jalan Giring. Karena kita diminta pindah ke Kima, membeli tanah lebih mahal daripada Kima, dari harga luar. Setelah kita pindah, kita nggak tahu bahwa kita harus dikenakan 30% daripada NJOP. Dijanjikan Pak. Iya, waktu kita beli tanah itu dijanjikan, oh kalau kamu sudah gunakan 30 tahun, kamu tinggal bayar ke pertanahan dan itu sudah hak milik kamu. Jadi selama ini pihak Kima tidak pernah sosialisasi bahwa ini tanah HPL atau ada ketentuan dari PT Kima, tidak pernah Pak. Tiba-tiba kita disuruh bayar kira-kira 800.000 per meter harga tanah. Padahal tanah di luar itu kan berapa Pak? Nah, di bawah dari harga itu. Nah, jadi kita dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Kalau tidak, pintu kita ditutup. Mereka tutup semua itu pintu. Jadi kita punya mobil, supplier yang mau bahan baku semua tidak bisa masuk. Dan sampai saat ini batu itu masih diletakkan di depan pabrik kita. Jadi mereka ancam, saya sudah bayar 1,2 M. Saya sudah bayar 1,2 M ke PT Kima. Itu pun kan kita punya jalanan masih ditutup terus. Kita punya karyawan dari 350 sekarang tinggal 100. Kenapa? Karena kita punya bahan baku tidak bisa masuk. Dari mana masuknya? Itu jalanan ditutup. Bagaimana? Jadi kita tidak bisa produksi. Jadi selanjutnya dia bilang kamu tidak sanggup bayar, Pak. Diancam, kamu harus serahkan neraca rugi laba. Kalau tidak serahkan besok jam 3, saya akan tutup lagi. Datanglah akuntan publik, kita diaudit. Ini Pak. Jadi kita selama 1 tahun itu mungkin pintu kita ditutup sampai 10 kali. Coba Bapak pikirkan, bagaimana kita produksi? Bahan baku tidak bisa masuk di pabrik. Terus di depan pintu kita ditulis bahwa tanah ini di dalam pengawasan PT Kima. Jadi supplier yang selalu memberikan kepercayaan kita, memberikan kredit kepada kita, itu semua takut. Jadi kita mau ambil bahan dari mana? Akibatnya sekarang tinggal 100 dan itu perusahaan sudah jadi begini. Pihak bank
udah dengar bahwa ini tanah bukan milik kita, dia paksa kita harus bayar lunas kredit itu 10M lebih. Jadi ya kita mesti lunasi itu kredit, kalau tidak kita dianggap itu bagaimana? Nah, sekarang perusahaan dalam kondisi krisis ini semuanya Pak. Jadi kalau pihak Kima bilang tidak ada saksi, itu batu diletakkan karena lingkungan hidup. Kita punya tenaga kerja yang 200 bisa jadi saksi, jangan 2 atau 1, 200 orang jadi saksi. Kita punya industri tidak bisa produksi. Nah, padahal kita sudah bayar 1,2 M. Nah, belum biro hukumnya terus datang ancam, bilang, "You sudah bayar 1,2, kalau you tidak bayar, keluarkan mobilmu semua. Besok saya tutup." Kalau sudah ditutup 1 minggu, 2 minggu, kita minta tolong sama Kima bagaimana? Kalau kau tidak bayar 100 juta, 200 juta, saya tidak buka. Nah, itu bagaimana? Apakah perusahaan kita bisa hidup Pak dengan cara begitu? Jadi bila kita punya perusahaan sampai pilot, Kima tinggal saya ambil tanah atau datang ke Kima, serahkan setengah tanahmu ini. Nah, karena Kima sudah tahu kita sudah invest bangunan, mesin, jadi dia ambil kesempatan itu, saya tutup jalananmu. Begitu Pak. Oke Pak. Ya. Masih ada Pak Adnan? Saya kira sudah. Ya, jadi beliau adalah korban. Beliau adalah korban dan ini perusahaan asing pun sampai lari. perusahaan. Pembuang yang begitu terkenal pun sudah lari dari Ada lagi Kima. tambahan Pak? Siapa lagi? Bapak? Pak Jemmy. Ya, silakan Pak. Ya, saya kira teman-teman wartawan tahu ya bahwa pemimpin kita, presiden kita dan negara kita itu lagi memikirkan itu pembangunan supaya bisa merata ya, sehingga dibuatlah otonomi khusus, dibuatlah rumah sakit di Batam supaya masyarakat tidak perlu ke luar negeri, cukup ke Batam aja rumah sakit. Dibukalah baru-baru ini ya rumah sakit otak, rumah sakit kanker, supaya pemerataan di negara ini merata gitu. Tapi yang kita sesali adalah orang yang sudah masuk, kenapa mau dihabisin gitu ya. Apalagi kalau kita melihat tadi ya bahwa PT Kongguang ya, saya pikir tidak ada orang yang tidak tahu PT Kongguang ya. PT Kongguang itu perusahaan dari Singapura Pak ya, yang setiap kali orang buka puasa akan berbiskuit Kongguang ya, biskuit Kongguang itu pun terpaksa diintimidasi sampai mereka meninggalkan Makassar. Tanahnya diserahkan ke PT Kima. Yang menjadi masalah, PT Kima merasa bangga. Mereka merasa hebat, luar biasa saya ini loh. Saya bisa hancurkan ini PT Kongguang sampai Kongguang mau bayar. Kalian ini kecil-kecil ya perusahaan di Kima, jangan coba-coba ya. PT Kongguang kan saya bisa hajar. Kalian itu tidak ada artinya gitu. Nah, inilah kira-kira perasaan kami sebagai pengusaha ya. Jadi kami minta para wartawan juga bisa memberikanlah rasa keadilan itu kepada kita ya, sehingga investor-investor juga mau masuk, khususnya kota Makassar yang kita cinta ini, tempat lahir kita dan tempat mati kita. Kalau misalnya sampai investor tidak mau masuk, ini celaka ini. Ini kalau sampai di luar negeri dengar PT Kongguang aja dihajar, siapa lagi mau masuk? Padahal pemimpin-pemimpin kita sudah pergi ke beberapa negara untuk menyampaikan, masuklah ke Indonesia, Indonesia bagus, Indonesia aman, Indonesia apa, dan yang ada di sini dihajar habis-habisan. Ya, jadi saya pikir itu mungkin harus jadi perhatian dari PT Kima. Sebenarnya kita itu mitra kerja, jangan kita dianggap musuh, jangan kita dihajar habis-habisan gitu. Jangan karena ingin mencari uang haram yang menaikkan PPTI. Tujuannya apa? Supaya dapat laba. Setelah dapat laba, bagilah dividen.
bagi dividen. Jadi bagi dividen itu dengan cara apa? Merampok dari kita ini, intimidasi kita ini. Saya kira dari saya sudah cukup. Mungkin Pak lanjut Oke. lagi. Jadi ini investor, baik investor lokal dan investor asing itu sudah lari akibat PT Kima salah urus atau melakukan intimidasi terhadap para investor. Ini menjadi pasti peristiwa kalau dibaca sama pengambil kebijakan secara nasional akan menjadi atensi, dan kita berharap bisa menjadi atensi khusus dari pemerintah nasional. Atau kita buka pertanyaan, ada pertanyaan teman-teman? Pak, sudah berapa lama ini ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengusaha di sana? Apakah pada periode manajemen yang sekarang atau seperti apa, Pak? Pak Ana jawab dulu mulainya kapan? Sudah 5 tahun Pak, sebelum perjanjian kita berakhir dia sudah teror kita. 5 tahun ke dalam ini dia sudah mulai. Jadi sudah 5 tahun merasakan Iya. tidak nyaman seperti ini, Pak. Iya, padahal kita punya HGU masih berlaku. HGB Sampai kapan itu, Pak? sampai tahun depan. Belum teman-teman lain masih ada yang 10 tahun. Mereka pakai alat berat tutup, pakai batu besar. Nah, Jadi penerapan 30% itu untuk perpanjangan itu dengan PNBP itu sudah dilakukan sejak tahun 2014. Ini menurut alasan argumentasi dari PT 2014. Ya, sehingga ya mungkin direksi sekarang ini ya seolah-olah ya itu bisa ambil dari 2014 itu, tapi karena baru terbentuk paguyuban ini, bagaimana mempersatukan pandangannya jabatannya atau usaha ini, baru dilakukan bahwa ternyata pelayanan yang kita terima selama ini tidak sesuai dengan apa yang pemerintah, dan sangat memberatkan 30% itu karena tidak wajar, ya, tidak ada dasarnya, dia mengacu dari mana sehingga tiba-tiba muncul 30% itu. Saya tambahkan sedikit Pak Tay. Silakan. Jadi sebenarnya ini ratusan perusahaan yang masuk di Kima ini tahun 90-an ya. Ada menanyakan bahwa ini HGB seperti biasa, diperpanjang akan seperti biasa. Jadi kan tidak ada masalah. Jadi makanya kita ratusan masuk, setelah 22 tahun kemudian tiba-tiba dikeluarkan surat keputusan direksi secara sepihak bahwa kan syarat untuk memperpanjang HGB adalah rekomendasi dari PT Kima. Langsung dia menetapkan 30%, dan sebenarnya menetapkan begitu dia tidak mensosialisasikan. Satu persatu dia datangi. Pak Piramid yang pertama masuk di sana tahun 2017 datang langsung diancam. Kalau kamu udah perpanjang ini PPTI, dia HGB saya masih ada. Oh, pokoknya gini-gini, namanya kan orang umur gini 70-an. Ditekan, saya akan tutup. Langsung takut. Jadi satu persatu ditekan. Dari beberapa sudah ada puluhan orang tertekan, terpaksa mencicil. Ditekan terus. Nah, setelah kami tahu, kami bilang kalau kami tidak bersatu ini susah. Kami bersatu, kami harus tahu bahwa kita masuk di PT Kima ini, kalau kita tahu bahwa ini HGB suatu waktu akan diperpanjang, akan jadi 30%, tidak ada satu pun yang mau masuk. Karena tanah di luar PT Kima lebih murah. Dan yang lucunya, Pak Tahir kan dulu adalah bagian sales pemasaran, dia jual banyak. Dia pun tidak tahu akan keluar yang PPTI 30%. Dan mau jujur Pak, baru tahun lalu baru saya tahu tuh namanya PPTI. Yang dulu kita kan cuma tahu tanda tangan, dapat HGB, selesai. Kita kan orang tahun 30-60-an kita tahu apa. Ini HGB loh, nanti perpanjang seperti biasa. Kalau bilang ini loh, begini, wah, dan akan begini, kita nggak mau Pak, akan masuk. Saya yakin ratusan perusahaan yang beli merasa terperdaya. Saya yakin itu, Bapak bisa tanya semua. Mereka merasa bilang terperdaya, malah sudah ada beberapa teman yang menyerahkan lahannya setengah. PMA yang begitu besar, Kongguan, tidak ada yang tahu, perusahaan asing. Menyerahkan semua. Kenapa dia pikir, sudah. Mungkin Kima bangga yang seperti Pak Ketua bilang ya. Tapi kalau mereka PMA bicara, sudahlah, negara kompos yang umum. Itu masalahnya. Luar biasa loh. Kita punya EKN mau pindah ibu kota negara baru ya, Nusantara mau pindah. Bagaimana berbicara kepada perusahaan asing? Pasti orang wah bahaya. Ini satu hal yang bukan memang, dan saya yakin Bapak teman-teman adik-adik lah sebenarnya, no?
bisa cek ke ratusan perusahaan, pasti merasa terperdaya. Kok bisa begini? Saya pernah bicara, ada rekaman saya 10 menit. Karena waktu itu dia cerita tentang lawyernya masih muda, legal. Saya bilang, dia cerita hukum. Pak, bisa Pak, saya izin saya rekam. Karena saya tidak mengerti ini cerita dia rekamnya. Dalam inti pembicaranya dia bilang apa? Dia bilang, ya kalau Bapak tidak mau, ya silakan keluar. Jadi kita jadi serba susah. Saya bilang, kok kita dulu tidak tahu. Sampai saya kesal dia. Kalian kan hampir seumuran saya. Pakai hati nurani. Kalau orang tuamu yang punya perusahaan, perasaanmu gimana? Dia bilang, oh iya memang betul. Tapi 1 menit kemudian dia tekan lagi, pokoknya. Kita bicara apa? Saya pakai hati, saya kan mereka masih muda. Saya bilang, kamu hampir seumuran anak saya. Seandainya orang tuamu dikasih begitu, bagaimana hukumnya? 1 menit kemudian dia bilang, pokoknya ini rekaman saya Pak. Ini ada rekaman saya, tapi saya tidak pernah edarkan karena ngambil sembarangan. Ada. Sampai saya bilang, waktu saya masuk dulu udah HGB gampang gini semua. Dia bilang apa? Saya bilang, di mana itu yang janjikan saya bilang HGB diperpanjang seperti biasa. Musuh ini sudah meninggal, dia sampai ketahui ya Pak, meninggal sudah semua. Ini kebetulan belum meninggal. Benar, ada dalam ini Pak. Tapi kalau mau ini secara pribadi ketemu saya, nggak bisa direkam. Saya kasih dengar. 10 menit lebih. Saya minta izin. Karena dia cerita PP peraturan, saya panggil anak saya, tolong rekam ya, izin bisa. Saya bilang, di mana nih itu orang janjikan saya HGB 30 setelah 30 tahun gampang diperpanjang seperti sudah meninggal, iya Pak sudah meninggal semua. Ini masih ada. Jadi bagaimana? Saya bilang, kenapa kamu tidak 70% aja dari NJOP? Dan saya baru tahu apa namanya PPTI. Kita kan orang awam, yang kita tahu HGB, kita tidak tahu PPTI lah, peraturan apa kita nggak tahu kan? Tidak pernah Tahun 90 kita cuma disosialisasi. tahu. Yang penting ada akta saya selesai baca pelan-pelan. PPTI tidak punya jatuh tempo, HGB yang punya. Jadi kita ini tahun 90 Bapak kan tahu, semua rata-rata belum berapa, mungkin belum lahir. Ada yang 30-an sini, Bapak lihat 30. Bagian legalnya umum 30. Gertak-gertak orang begitu Iya. tua. Jadi saya bicara ini tidak bisa. Sekarang bukan zamannya begitu lagi. Kenapa? Karena ini kan kondisinya berapa? Ratusan perusahaan berapa puluh ribu orang. Dan 100.000 orang ini menurut saya ya. Jadi semuanya masuk dan saya yakin ratusan perusahaan merasa terperdaya. Itu segala saya. Bisa dicek Pak. Oke Pak. Dikrosin mereka. Saya mungkin Pak satu terakhir sebelum ditutup, inti poin dari ini Pak apa gitu kan, pihak dari pengusaha meminta Kima seperti apa gitu Pak? Apakah diminta untuk penawaran harga, ataukah dipinjam ulang, ataukah misalnya ada pertemuan lain gitu Pak? Karena ini kan menyangkut persoalan pertumbuhan ekonomi Pak, mengingatkan kondisi COVID sekarang sudah mulai. Nah, mungkin harapan dari itu Pak, dari pihak ini apa Pak, dari tim paguyuban untuk seperti apa Kima supaya bisa ketahuan publik apa gitu ya. Maksudnya kesanggupan kita Pak, kalau untuk rekomendasi untuk memperpanjang HGB mungkin 1-3% Pak. Karena habis itu kan kita harus terus lagi, HGB kan punya biaya lagi. Menurut saya begitu. Itu dari semua Ya, teman-teman. jadi tetap kita berjuang ini karena ini PT Kima adalah BUMN dan permintaan kita kepada pemegang sahamnya itu ya, Pak Menteri BUMN, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian Wali Kota itu disampaikan secara resmi di sana untuk ditinjau kembali pemenangan 30% ini dengan alasan bahwa itu sama sekali tidak berdasar, tidak wajar dengan angka segitu. Karena mengacu kepada NJOP nilai dia itu sudah sangat tinggi nilainya yang ada di Kima itu. Pak, apa dasarnya mereka menerapkan itu PPTI katanya Pak? Ada memang dasar hukumnya? PPTI itu memang harus diperpanjang karena ada klausulnya di dalam. Ketika sudah sampai 30 Iya. tahun itu dapat diperpanjang. Tapi nilainya memang harus 30%. Tidak ada. Tidak ada. Mereka Tidak yang ada menetapkan. Iya. Seharusnya sebelum menerapkan 30% ini harus duduk bersama dulu, toh. Sebagaimana awalnya bapak-bapak yang diajak masuk dulu itu sangat kita hormati, sangat kita junjung tinggi namanya itu budaya di Makassar kita ini bagaimana memberikan pelayanan yang baik sehingga
mereka puas dengan pelayanan itu. Ini kan harus dikedepankan, ini sebenarnya disosialisasi dulu. Kalau langsung di-cut, diponis 30%, kaget kan. 30% itu hanya untuk 20 tahun. Nanti kalau setelah 20 tahun dia tetapkan 100%, bagaimana kita? Ya karena begini, berbicara pikirannya kan investor ini high cost toh. Ya. Di dalam mereka itu sudah membayar setiap bulannya iuran itu. 3 juta lebih, service charge itu bervariasi dari masing-masing perusahaan. Jadi kalau mereka keluar itu Kima juga akan kehilangan pendapatan tetap di situ. Jadi ini tidak main-main ini. Satu kali mobil masuk 15.000, 10.000. Oleh Itu sebab ada itu dasarnya semua itu Pak. Tidak ada dasarnya, dia. Bukan dipungli itu. Coba-coba makanya Bapak-bapak. salah satu perjuangan kita maknanya Iya. kita paguyuban ini akan mengajukan permohonan untuk pertama ya tetap mengupayakan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum ini kepada investor kita yang ada di paguyuban ini. Ya kita akan menyampaikan kepada Bapak Presiden. Sebenarnya kemarin itu sudah ada surat hanya tembusan dan ini kan khusus akan kita buat. Kemudian kita mau meminta karena sekarang ini kan zaman transparansi dan akuntabel ya, itu perlu adanya audit. Yang kita akan minta kepada Pemirsa Keuangan. Kemarin sudah ada surat tapi juga tembusan dan kita akan buat surat. Kemudian sebagai closing daripada konferensi kita ini, saya ingin menepis anggapan bahwa Paguyuban ini adalah merupakan organisasi yang liar. Saya bantah organisasi ini sama sekali bukan organisasi yang liar ini karena dibentuk bukan oleh saya yang membentuk adalah pengusaha sendiri dan pengurusnya pendirinya adalah pengusaha sendiri dan untuk kepentingan pengusaha yang ada di dalam bergabung di Paguyuban ini. Bukan kacang-kacangan ini ya mereka bentuk. Cuma ya karena ada organisasi lebih formal Kadin, Apindo, ya kita bentuklah di sini untuk menyamakan persepsi ke depan menanggapi persoalan ini, perjuangan ini dibentuklah Paguyuban dan itu sudah secara organisasi ya. Undang-undang kan telah melindungi kita untuk berserikat ya, berkumpul memberikan pendapat itu Undang-Undang 45 itu. Ya, ini bukan liar ya, Paguyuban ini bukan liar dan struktur kepengurusannya itu sudah resmi semua pengusaha, tidak ada kecuali kami yang memang tim lawyernya Paguyuban ini ya kami ada di situ sebagai tim hukumnya. Tapi semua kepengurusan mulai dari penasehat sampai pada ketua sekretaris itu bapak-bapak yang terhormat semua sendiri yang terlibat dengan semua itu. Jadi bukan ya ini tanggal 27 Februari 17 Februari 17 Februari tahun 2022. Paguyuban perjuangan kan? Nah, Nama Tapi ini sebelumnya sudah ada komunikasi dengan PT5 Pak terkait sudah bukan komunikasi resmi tapi dia paham bahwa ada terbentuk di luar. Makanya mungkin karena kalau sinis kita melihat ini komunitas ini ya mungkin dia bilang liar padahal tidak liar ini. Namanya Paguyubannya apa? PPKM Bu, Paguyuban Perusahaan Kima Makassar. PPKM. Supaya kita ingat bahwa kita dalam kondisi pandemi dunia. Dan yang melahirkan ini rekan-rekan pers ini adalah yang saya bilang bahwa kami masuk semua itu karena ada jual beli dan ratusan perusahaan merasa jual beli dan ada HGB. Tiba-tiba terjadi begini kita jadi bingung. Ini 30 anggota yang dibunuh ini sudah menyusun pernyataan secara tertulis. Memasukkan pernyataan tertulis. Sebenarnya semua mengatakan bahwa siap masuk, tapi kan kita butuh resmi ya, resmi stempel perusahaannya. Ini semua lengkap dengan stempel perusahaan, tanda tangan ownersnya semua yang 30 ini. Tapi lebih daripada jumlah ini tuh banyak yang sudah menyatakan. Tapi mungkin karena kesibukan beliau sehingga belum masukkan itu pernyataannya itu ya. Ini sudah ada. Kalau rekan-rekan pers mau melihat ini semua pernyataannya ini sudah ada semua kita dalam bundel Paguyuban ini. Jadi itu untuk menepis informasi bahwa tanggapan bahwa itu liar, tidak sama sekali bantah. Nah itu sangat merugikan kami kalau saya mengatakan liar karena dibentuk dari dan untuk pengusaha itu sendiri yang membentuk dalam perusahaan. Ini pernyataan kami dari konsulat hukumnya dari Paguyuban ini untuk
Gali mengimbau kepada kami bahwa ya jangan didengar itu ungkapan begitu kan tidak benar bahwa ini resmi dibentuk pada tanggal 17 Februari tahun 2020. Saya kira ya terima kasih. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Intinya bahwa selain perlindungan hukum kepada pemerintah Republik Indonesia, ceki Menteri BUMN, kita juga berharap pemerintah provinsi, pemerintah Kota Makassar memberi perlindungan politik ya dalam rangka menjaga iklim investasi kita. Karena kalau mereka semua merasa teraniaya, itu merusak citra Makassar sebagai salah satu tempat berinvestasi yang paling baik sekarang ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan jangan bosan-bosan karena ini adalah sebuah perjuangan dari kawan-kawan desa negara ini menghidupi ribuan orang, Pak. Menghidupi ribuan orang yang bekerja di masing-masing perusahaan yang menjadi mitra Kima. Sekali lagi terima kasih atas kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Belum. Usaha ataupun investor yang ada di